Shalom, selamat sore. Kita dipanggil Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Inilah yang hendak kita lakukan bersama melalui ibadah ini. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami akan memulai ibadah ini sebagai tanda persekutuan kami bersama denganmu Tuhan. Berkatilah kami agar melalui ibadah ini, kami dimampukan untuk membagikan sukacita kepada sesama sebagai tanda kesaksian kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bermazmur yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1-6. Umat yang di rumah bisa dibaca secara berbalasan. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan pemberitaan akan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuduskanlah kami yang telah siap untuk membaca firman-Mu.
Tuntunlah kami agar dapat memahami akan kehendak-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18 yang menyatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada serombongan wisatawan yang datang mengunjungi sebuah peternakan domba. Lalu beberapa orang di antara mereka mencoba untuk melakukan peran sebagai seorang gembala. Mereka lalu berusaha untuk memanggil kawanan domba yang ada di depan mereka dengan mengeluarkan suara-suara seperti yang biasa dilakukan oleh sang gembala. Ternyata saudara-saudara, sekalipun mereka telah berusaha dengan keras, tetapi tidak ada seekor domba pun yang kemudian datang menghampiri mereka. Mereka sudah berupaya dengan segala cara, tetapi tidak berhasil. Mengapa demikian? Karena kawanan domba itu tahu bahwa orang-orang itu bukanlah gembala mereka. Saudara-saudara, Alkitab sendiri menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Itu bagaikan seorang gembala dengan domba-dombanya. Mengapa kita digambarkan sebagai domba? Mungkin karena itu lebih tepat untuk menggambarkan keberadaan hidup kita yang lemah, yang tidak berdaya, bahkan juga yang seringkali mudah tersesat dan berada dalam keadaan bahaya. Jadi karena kita ada dalam situasi yang penuh dengan kelemahan, maka lalu kemudian kita membutuhkan kehadiran seorang gembala yang dapat menjaga dan juga membimbing serta menuntun kita dalam jalan yang benar.
Dan peran inilah saudara-saudara yang kemudian diambil oleh Tuhan Yesus ketika ia menyatakan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Sebagai seorang gembala yang baik, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengambil gambaran yang berbeda dengan keberadaan gembala upahan. Karena mereka hanya diupah, lalu kemudian mereka tidak serius untuk menjaga domba-domba yang menjadi tanggung jawab mereka. Tadi disampaikan dalam firman Tuhan, begitu serigala datang, mereka justru malah lari meninggalkan domba-dombanya. Sehingga kemudian dengan mudah serigala lalu datang menerkam dan memakan domba-domba yang ada. Dalam situasi yang terjepit seperti itu, seharusnya seorang gembala yang baik adalah mengambil jalan untuk kemudian dapat menjaga domba-dombanya. Tetapi hal ini tentu saja tidak bisa diharapkan dari diri seorang gembala upahan. Dalam posisi inilah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Kristus dengan penuh konsisten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala yang baik. Karena itulah kemudian dengan sebuah tindakan kerelaan, Tuhan Yesus kemudian bersedia untuk menyerahkan nyawanya agar supaya kita dapat diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita kemudian disadarkan bahwa kita sebagai domba-domba seharusnya melihat dalam kapasitas Kristus sebagai gembala kita yang baik. Tetapi seringkali dalam kehidupan ini kita kemudian memilih untuk mengambil jalan kita sendiri. Kita tidak mau untuk mengikuti panggilan Sang Gembala kita yang agung. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kemudian kalau tadi diceritakan gembala-gembala upahan itu meninggalkan lalu domba-dombanya kocar-kacir, maka yang terjadi sekarang dalam kehidupan kita adalah ketika kita membelakangi Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka hidup kita sebagai domba-domba inilah yang kemudian kocar-kacir. Hidup kita kemudian kehilangan pengharapan, hidup kita kemudian kehilangan pegangan, sehingga kemudian hidup kita menjadi kacau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita untuk kembali melihat bagaimana relasi dalam kehidupan kita sebagai domba bersama dengan Sang Gembala kita yang agung itu. Apakah kita dalam hidup ini menjadi domba-domba yang taat, yang berjalan lurus mengikuti Sang Gembala, ataukah dalam perjalanan kehidupan kita, kita justru kemudian memilih untuk seringkali ambil jalan ke kiri, ambil jalan ke kanan, padahal gembala kita sudah mengatakan, ayo jalannya lurus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala yang baik, tentu saja Tuhan Yesus sangat mengenal keberadaan kita. Tuhan Yesus sangat mengetahui apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Dan karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat meragukan akan kasih Tuhan itu. Tetapi yang seharusnya kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita kemudian hadir sebagai domba-domba yang baik, yang kemudian memasang telinga kita kepada Tuhan, yang kemudian berjalan untuk mengikuti Dia. Bagaimana kita kemudian belajar untuk mengenali panggilan Tuhan, bahkan juga dalam kesediaan dan ketaatan mengikuti jalannya. Tetapi di sisi lain, saudara-saudara, tentu saja kita tidak boleh hanya punya mentalitas sebagai domba. Tapi kita juga harus belajar dan menempatkan diri dalam panggilan kita sebagai gembala dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa kita juga harus siap untuk dapat melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Sebagai seorang gembala, tentu saja kita dituntut untuk tidak hanya menjadi warga jemaat yang pasif dan hanya menuntut haknya untuk dilayani. Kita harus kemudian juga mengikuti jejak Sang Gembala kita yang agung. Dalam prinsip, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua hadir dalam kebersamaan ini.
sebagai gereja yang telah dipanggil oleh Tuhan dan diutus ke dalam dunia, untuk kemudian kita memberikan diri kita agar dapat saling melayani, bahkan juga kemudian dapat dengan penuh ketaatan mengikut Tuhan sampai kapanpun bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan merespons akan firman Tuhan dari Kitab Bakti 273. Kita nyanyikan bait yang pertama. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudara, mari kita akan mengambil bagian dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami hadir di dalam persekutuan ibadah keluarga pada kesempatan sore hari ini. Kami mengucap syukur dalam persekutuan kami ya Tuhan, bahwa Engkau hadir sebagai gembala yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang hadir ya Tuhan mengisi kehidupan kami. Kehidupan kami yang seringkali dipenuhi dengan kelemahan, ketidakberdayaan, bahkan juga ketidaktaatan. Kami yang seringkali membutuhkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan selalu hadir ketika kami memanggil nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk kembali menjadi domba-domba yang baik, yang dengar-dengaran kepada apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang harus kami lakukan. Ajar kami untuk senantiasa melakukan kebaikan dan menaburkan kebaikan itu dalam kehidupan kami bersama dengan sesama. Ajar kami juga ya Tuhan untuk hadir dalam mentalitas, dalam tanggung jawab sebagai seorang gembala, yang juga kemudian menyerahkan kehidupan ini dalam tanggung jawab pelayanan bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak hanya menuntut apa yang menjadi bahagian daripada hak kami, tetapi mampukan kami juga untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami di tengah kebersamaan jemaat Tuhan di mana kami berada. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan rumah tangga kami. Berikan kami hikmat ya Tuhan, dalam kapasitas peran kami masing-masing di tengah hidup rumah tangga. Baik kami sebagai seorang suami, baik kami sebagai seorang istri, baik kami sebagai seorang ayah, seorang ibu, atau juga sebagai seorang anak. Bapa di sorga, mampukan kami untuk senantiasa dapat menyalakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, sehingga melalui hidup keluarga kami dapat menaburkan arti kebenaran firman Tuhan yang dapat menjadi kesaksian bagi hidup orang lain.
Kami serahkan juga ya Bapa di sorga dalam setiap tantangan kehidupan rumah tangga kami. Kami ingin berdoa jikalau pada saat ini ya Tuhan, ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam sakit penyakit. Bapa di sorga, dalam kelemahan tubuh kami datang menghampiri Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya segala kuasa di atas sakit penyakit. Tuhanlah yang empunya segala obat-obatan yang terbaik di tengah dunia ini. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dan di dalam tangan-Mu lah ya Tuhan ada kuasa yang dapat menyembuhkan dan memulihkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hadir menyerahkan seluruh kehidupan kami yang saat ini tengah mengalami kelemahan tubuh, agar supaya dijamah oleh Tuhan, sehingga kemudian dapat disembuhkan dan dipulihkan. Kami juga berdoa untuk kami yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hal-hal yang lain ya Tuhan. Bila kiranya Engkau juga yang akan membantu kami untuk dapat menyelesaikan semua masalah itu dengan baik. Dan biar kiranya hanya kuasa Tuhan yang mau kami andalkan dalam hidup kami pada saat ini. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, menyerahkan dalam kehidupan persekutuan kami di tengah jemaat Tuhan. Khususnya kami yang ada di dalam jemaat GPIB Pelangi Kasih Lawang. Berkatilah kami ya Tuhan, agar supaya kehidupan persekutuan kami terus Tuhan Yesus pelihara. Sehingga kami terus membangun kehidupan persekutuan ini dengan baik, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa dan menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami di tengah-tengah masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini Tuhan. Bila kiranya Tuhan juga campur tangan, terlebih adanya rencana daripada pemerintah kami untuk kemudian mengarahkan dan merubah situasi dari pandemi menuju kepada endemi. Bapa di sorga, bila kiranya Engkau berkenan memberkati dan menyertai apa yang pemerintah kami rencanakan ini, dan mampukan kami untuk dapat mendukung rencana pemerintah ini demi kebaikan bersama. Kami serahkan juga ya Tuhan Yesus untuk situasi bangsa dan negara kami pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati apapun yang dibutuhkan bangsa dan negara kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan kami semua yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan pada saat ini, baik kami sebagai presbiter, organis, pemandu pujian, dan juga kameramen. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang boleh kami persembahkan untuk Tuhan dalam pelayanan ini, dan kiranya kami akan terus setia untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami serahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jangan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 11 ayat 24 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Hidup kita yang
dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Umat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kami. Dalam suka maupun duka, Tuhan adalah sahabat kami yang setia. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur dari hati kami. Ajar kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Amin. Umat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, muliakanlah nama Tuhan Yesus dengan melakukan hal-hal yang baik di tengah hidup kita. Mari kita menjadikan hidup yang Tuhan berikan ini menjadi sarana kesaksian tentang kasih-Nya atas kehidupan kita. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kuasa Tuhan kita Yesus Kristus bersama dalam pemeliharaan Bapa yang Maha Kasih serta tuntunan Roh Kudus memelihara dan menyertai kehidupan kita semua sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah menyertai dan memberkati kita semua.